Nenek saya lebih dominan dibandingin kakek saya. Mama saya lebih dominan dibandingkan dengan papa saya. Begitu istri saya mengatakan sesuatu yang gak sama dengan saya, reaksinya berlebihan. Saya langsung marah. Mama kenapa? Emosi meledak. Pak, sebenarnya wajar dong kalau saya beda pendapat dengan papa. Kan namanya juga diskusi. Gak bisa. Saya begitu dominan. Tapi lama-lama ketika kita ngobrol, istri saya begini. Kok, dia gak panggil papa. Dia panggil saya Koko. Kok, kalau beda pendapat, aku tidak sedang berdebat. Aku sedang mengeluarkan pendapat. Di rumahku, setiap anak-anak bisa mengeluarkan pendapat kepada papa mamahnya. Aku juga bisa dong keluarin pendapat kepada papa. Wajar. Tapi kenapa papa kok nggak bisa menerima? Papa tuh luka karena emak. Papa melihat emak begitu dominan kepada engkong. Papa melihat bagaimana mami begitu dominan kepada papi. Koko, aku gak dominan seperti emak dan mami. Aku akan mendampingi Koko. Aku akan tetap menghargai Koko. Itu perasaannya seperti menyelesaikan banyak hal. Akhirnya saya diam. Saya bertahan, saya menahan air mata. Saya kaget ya, kok saya punya luka itu. Karena tiap hari saya lihat mami dominan. Saya lihat nenek saya dominan. Bahkan waktu kuliah, saya suka dengan perempuan, tapi dia dominan. Langsung gak suka. Saya gak suka dengan wanita dominan. Saya suka dengan wanita yang bisa diajak bicara. Tapi begitu dia dominan, saya langsung emosi saya meledak, mengorek luka lama saya. Walaupun saya gak terluka, tapi saya terluka. Saya lihat bagaimana nenek saya bertengkar. Nenek saya tuh bertengkar, kami tuh ada 2 rumah. Rumah sana rumah engkong, di sini rumah emak. Ada 1 lemari setinggi ini, dan saya waktu itu masih kecil, ada ruangan sebesar ini. Saya masih 5-6 tahun bersembunyi di situ, dan emak bertengkar dengan engkong. Kuat-kuatnya, sepuas-puasnya, dan 2 orang ini kalau bertengkar enggak setengah jam, 1 jam lebih, mereka begitu puas sekali kau berbicara. Kalau marah dengan kekuatan besar, dan saya di bawah, itu yang membuat luka. Saya menyerap luka. Sebagai seorang anak, saya menyerap luka dari papi mami saya. Saya menyerap luka dari kakek nenek saya. Anak-anak belajar dari ayah yang terluka. Efeknya ada bagian-bagian yang gak bisa saya sentuh. Karena luka itu menghambat saya untuk menyentuh. Luka itu membatasi saya untuk menerima orang lain. Luka itu menghambat saya untuk bisa memeluk anak-anak saya. Luka itu membuat saya gak bisa mengasihi sepenuhnya. Itu yang membuat para ayah seperti saya mengalami kegagalan menyelesaikan luka.